agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Buah dari ilmu tasawuf itu adalah hati yang dibersihkan hingga jernih, sehingga kita mengetahui alam-alam yang gaib dan termasuk makrifah kepada Allah dengan lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Syekh Izzuddin Abdus Salam, beliau adalah ulama di abad ke-6 Hijrah, wafat 660 Hijriah. Beliau mengungkapkan begini, Islam itu adalah bangkitnya tubuh melaksanakan tugas-tugas hukum. Jadi tubuh kita melaksanakan tugas-tugas hukum itu dipandu oleh ilmu fikih, oleh ilmu syariat. Iman adalah bangkitnya kalbu menunaikan tugas-tugas kepasrahan. Iman itu. Dan ihsan adalah bangkitnya ruh menyaksikan yang maha mengetahui. Maka objeknya beda. Kalau kita malas, kita sekarang kasusnya kita buat. Kalau kita malas beribadah, apa penyebabnya? Sebelum Bapak Ibu nanya ke saya tanya sama Bapak Ibu. Kalau kita malas beribadah, apa penyebabnya? Apakah penyebabnya kita tidak mengetahui ilmu fikih? Apakah penyebabnya karena kita tidak mengetahui yang mau kita sembah? Atau penyebabnya karena ruhaniah kita tertidur? Kita harus tahu penyebabnya. Ternyata penyebabnya semua itulah. Ilmu fikihnya nggak tahu, hatinya kotor, ruhnya malas, ruhnya tertidur. Maka oleh karena itu kita perlu membuat agar supaya kalbu kita hidup, ruhaniah kita bangun, sehingga jasad kita mudah mengerjakan segala sesuatu. Memang pada awalnya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita semua. Seluruh umat manusia dipanggil oleh Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-21, Allah memanggil, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum." Wahai manusia, beribadahlah engkau kepada u'budu rabbakum, kepada Tuhanmu. Siapakah Tuhanmu itu? Kan harus kamu kenal. Alladzi khalaqakum. Dia yang menciptakan engkau. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum dirimu. Jadi beribadah pada tahap awal kepada Rob. Rob yang mana? Rob yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu. Sebab banyak manusia yang beribadah bukan kepada Allah. Ibadahnya kepada apa? Saya beribadah biar dapat dipilih. Saya beribadah pura-pura biar saya dianggap soleh. Kira-kira kemana itu larinya? Bukan kepada Allah. Nah, perintah itu kemudian ditegaskan lagi setelah fikihnya dipenuhi, setelah imannya dibangkitkan, supaya apa? La'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Nah, takwa ini adalah kondisi batin, kondisi ruhani, di mana orang yang bertakwa itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan pasti dia menjauhi larangan Allah. Orang yang bertakwa ini adalah orang yang ihsan, Pak, Bu, pada tahap awal. Sehingga manusia itu ketika beribadah kepada Allah memenuhi unsur fikihnya, diisi dengan batinnya kepada Allah, rukun imannya, dan dalam keimanannya itu dihiasi dengan akhlak yang baik. Itulah khusyuk.
kalau dalam ibadah sholat. Kalau dalam bersedekah, kita penuhi kewajiban kita berzakat misalnya. Lalu kemudian kita yakini bahwa zakat ini untuk Allah, dan kemudian dihiasi dengan akhlak ikhlas. Maka dalam surat Al-Bayyinah kan kemudian dijelaskan itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau beribadah kepada Allah itu kecuali dengan mengikhlaskan dalam menjalankan agama itu. Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai sini silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua pertanyaan Ya. yang agak rasa bermakna. Yang pertama adalah ketika kita sholat subuh atau kemudian itu kan sesungguhnya nikmat yang besar. Terkadang hati ini itu lebih gembira ketika misalkan tagihan datang gitu. Maksudnya gembiranya itu pada kemudian itu lebih baik dari yang tadi. Itu satu. Yang kedua adalah ketika dengan panggilan untuk beribadah dan sholat adzan, terkadang waktunya itu kira-kira mulai kemudian apalagi yang manggil misalkan purchasing sudah jelas mau ngasih project gitu ya. Kesana dulu lah. Gimana? Barangkali ada nasihat supaya hal-hal yang demikian itu bisa tumbuh ya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik. Yang pertama, kenapa orang tidak gembira padahal subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya? Gitu Pak ya. Ini kita ringkasin untuk yang pertama. Yang kedua, kecenderungan kolbu kita itu kalau ada order, apalagi ordernya besar, berbarengan dengan panggilan azan, maka kita cenderung akan memenuhi transaksi dulu. Sementara panggilan azan kita anggap ya masih adalah spare waktu yang bisa kita kerjakan. Kalau enggak berjamaah nanti aja munfarid sendiri gitu. Ini bagaimana ini kondisi? Kondisi ini memang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi manusia ini memiliki kecenderungan kepada kehidupan dunia. Tidak meyakini
atau kurang meyakini pada kehidupan akhirat itu. Oleh karena itu Allah mengetahui, dibagilah wilayah keilmuan itu. Ilmu syariat. Siapa saja yang memenuhi ilmu syariat ini tetap dikasih surga. Cuman ke surganya, surga di level rendah lah. Surga ma'wa, surga awal Pak. Di wilayah syariat. Tapi siapa yang memenuhi iman di dalamnya, maka Allah akan berikan surga di atasnya lagi dari surga yang dipenuhi oleh orang-orang syariat. Bapak jangan berpikir bahwa kemudian, wah Pak Ustadz membedakan syariat dengan keimanan. Memang beda Pak. Orang yang beriman sudah pasti dia memenuhi syariatnya. Tapi orang yang syariat belum tentu memenuhi iman dalam kalbunya. Bagaimana cara menandainya? Cara menandainya dengan ilmu tasawuf tadi. Ahwalun nafsi. Wal ilmu yu'rafu ahwalun nafsi. Ilmu untuk mengetahui siapa jiwa kita ini isinya. Begitu panggilan azan datang, kemudian SMS order datang, pilihannya adalah ordernya kita penuhi, maka kemudian setelah itu dipenuhi baru melaksanakan syariat, maka orang ini masih dalam level syariat Pak. Dia belum yakin dengan keimanan itu, bahwa order ini bisa kapan saja kita ini bisa besok, bisa kapan saja. Kan cukup menjawab sama kita, oke, apa bisa sejam lagi? Nah gitu kira-kira, kan bisa sebetulnya dijawab dengan itu. Tapi karena ahwalun nafsi, kondisi jiwa kita lebih condong kepada yang tercela itu, maka yang kita pilih ordernya, bukan panggilan Allah. Itu pilihan Pak. Maka para ulama ahli tasawuf mengingatkan agar supaya kecenderungan kita kepada Allah, maka kolbu kita mesti dibersihkan. Terus menerus dibersihkan. Apa kemudian bertasawuf itu meninggalkan dunia? Tidak. Apa kemudian bertasawuf meninggalkan syariat? Salah besar. Justru bertasawuf itu menyempurnakan pekerjaan syariat dan iman dalam kolbu kita agar bangkit ruhani kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini kita perhatikan. Dalam surah Al-Baqarah misalnya dikatakan, la tubtilu shadaqat bil manni wal am. Jangan engkau batalkan perbuatan syariatmu bersedekah. Dengan apa membatalkannya? Bil manni wal ada. Dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati yang diberi. Ini soal adab Pak. Bahwa ketika kita beramaliyah secara syariat, kita kasih uang orang 100.000, seharusnya menjadi pahala. Tapi kemudian dibatalkan pahala itu oleh kita dengan cara apa? Dilempar duit 100.000 itu ke mukanya. Aneh. Yang nerima sakit hati, kita rugi 2 kali. Sudah rugi duit kita hilang, sudah kita sedekahkan. Kemudian rugi yang kedua, pahala kita tidak kita punya. Disebabkan karena apa? Karena tadi kita menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi adab tasawuf itu penting pada akhirnya. Kenapa? Karena akan bisa mengetahui apakah amaliyah kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Kalau kita tahu ilmu itu. Misalnya bagaimana dipenuhi kewajiban kepada Allah dulu sebelum yang lain. Misalnya dalam surah Jum'ah, surah ke-62. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilannya gitu, udah iman itu. Artinya orang yang dalam kalbunya sudah memiliki kecenderungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-shalah, apabila ada panggilan salat,
pada hari Jumat, min yaumil jum'ah, fas'au ila zikrillah, segeralah engkau ingat kepada Allah. Wadarul bai, tinggalkan transaksi, tinggalkan jual beli. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik, khairul lakum, khair, lebih baik bagi engkau semua, kalau engkau tahu. Kalau tidak tahu, Jumatnya nanti aja, kan ada Jumat minggu depan. Baiat terus jalan. Maka di Mekah itu begitu mau memasuki 1 jam, mau memasuki sholat Jumat, sudah tutup semua. Itu perintah syariatnya dijalankan betul. Kalau kita sudah khotib naik mimbar masih di rumah kita. Begitu doa baru kita kejar datang ke masjid. Nah, ini persoalan apa yang muncul ketika kita lebih cenderung kepada kehidupan dunia? Persoalan kolbu dan ruhaniah kita yang belum hidup. Apa penyebabnya? Kotor penyebabnya, Pak. Apa penyebabnya? Karena kita tidak mengetahui ahwalun nafsi, kondisi jiwa kita. Kita ini kalau dikritik orang marah. Pak, sholatnya kurang khusyuk, Bapak. Marah kita. Padahal oleh Allah diberikan ilmunya. Udah nggak usah orang lain yang nyuruh, dirimu aja dulu nyuruh. Dengan apa? Belajar tasawuf, belajar ihsan. Yu'rafu bi ahwalun nafsi, untuk mengetahui kondisi jiwa Anda bagaimana. Wa kaifiyatu tathiruha, dan cara membersihkan. Terus bagaimana cara membersihkannya? Banyak-banyak mengingat Allah. Berzikir itulah membersihkan kalbu kita itu. Yuk kita sama-sama berzikir kepada Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu secara lisan, kemudian terdengar dalam pendengaran kita. Agar supaya apa? Agar supaya kolbu kita mendengar zikir itu.
bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka zikir yang dilakukan, yang terdengar sesungguhnya untuk mengingatkan kolbu kita yang tertidur. Kenapa kolbu kita tidur? Coba kalau kita misalnya sedang sholat, yang diingat bukan Allah, yang diingat yang lain. Kira-kira sama nggak posisinya dengan posisi kita ketika tidur? Ketika tidur kita kan nggak ingat apa-apa. Lagi ngaji begini, terus kita tidur. Kira-kira nyimak nggak apa yang dibicarakan? Ya enggak. Maka untuk membangunkannya diingatkan. Zikir itu adalah ingat. Lawan dari zikir apa? Goplah, lalai. Bahkan sholat saja dalam surah Toha dikatakan aqimis sholat lizikri, dirikan sholat untuk mengingat. Jadi sholat itu zikir. Lah kalau kemudian sholat kita kemudian tidak ingat kepada Allah, kira-kira sholat bukan tuh? Sahun sholat yang lama. Nah oleh karena itu seluruh aktivitas syariat kita harus dipenuhi dengan apa? Dengan kehadiran kolbu. Lebih hebat lagi kalau kemudian kolbu kita yang hadir itu dibarengi dengan ruhaniyah kita yang bangun. Itulah ihsan. Maka kalau sudah seperti itu, akan segera memenuhi panggilan Allah dan akan yakin dalam kolbu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi janjinya bahwa setiap orang yang mengerjakan sholat subuh, lalu kemudian setelah sholat subuh berzikir, mengaji sampai suruk, dalam suruk itu kemudian sholat 2 rakaat, Allah akan penuhi dengan dunia dan segala isi.